Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada mahasiswa-mahasiswi, khususnya kelas 12 3B01 cabang Kupsi Margonda Depok. Hari ini kita sudah memasuki di kan ketiga, yaitu di pertemuan ketiga, yang mana nanti akan di-share slide untuk materi pertemuan ketiga, yaitu tentang manajemen dan organisasi. Baik, akan saya share screen untuk materi tersebut. Baik, kita sudah masuk di pertemuan 3, yaitu tentang manajemen dan organisasi. Berbicara tentang manajemen dan organisasi itu berbeda-beda ya. Di mana di sebuah manajemen itu pasti adalah banyaknya sub-sub dari manajemen dan sudah terarah dengan organisasi. Ya. Jika tidak ada organisasi tersebut, tidak akan bisa dibentuk sebuah manajemen. Ini adalah suatu proses dengan mana pelaksana suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan dievaluasi menurut Encyclopedia of the Social Science. Ya. Ini adalah sebuah. Nah, kemudian adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ini menurut Manulang. Ya, jadi manajemen ini sebuah adalah organisasi ini ya. Dari sebuah manajemen ada organisasi. Lanjut, tingkatan manajemen. Biasanya tingkatan manajemen itu ada 3 ya. Ada low, middle, dan top level. Di mana top level itu adalah seorang manajer, middle adalah seorang manajer juga, teman di bawah manajer atasnya ya. Kemudian paling bawah adalah level low manager. Mungkin bisa disebutkan sebagai kayak supervisor, manor, leader. Kemudian kalau middle level ini ada kepala divisi, kepala bagian, kabak. Kemudian kalau top level itu adalah direktur, wakil direktur, direksi, ya itu komisaris itu paling tinggi. Nah, di sini adalah seorang manajer itu harus merencanakan strategis sebuah organisasinya dia. Jadi dia paling pemikirannya, buah pemikiran dari seorang manajer itu sangatlah ditentukan. Kemudian dari perencanaan manajemen, dibentuklah sebuah divisi dan kepala bagian, nanti akan dibentuk sebuah organisasi, bagaimana untuk cara pengarahannya, pengaturannya dalam suatu manajemen. Kemudian dari low level manager ini adalah yang merencanakan atau operasional, yang menjalankan. Ya, di sini ada supervisor, nanti akan menyebutkan kepada anak buah-buahnya, ya anak anggota-anggotanya, nanti akan dibuat sebuah perencanaan operasional. Tingkatan manajerial di sini adalah executive level, managerial level, dan operational level. Ya, jadi kalau berbicara dengan manajemen, memang kalau dikatakan seorang executive level atau seorang direksi, memang sangat banyak sekali pengalamannya ya. Dia mungkin dari bawahan dulu, dari anggota, naik tingkat ya, karena dilihat dari kinerjanya menghasilkan ya, membuat perusahaan itu maju, dari manajemen juga maju, dia mengerti dengan bidang manajemen. Diangkatlah seorang executive level. Biasanya ini rata-rata umuran 30 ke atas lah ya. Maksimal minimal itu 35 ke atas seorang executive level itu ya. Kalau kita kan masih di bawahan ya, masih anggota gitu. Bahkan juga kalau misalnya kinerja kita bagus dan bisa membuat perusahaan itu maju, ya makin maju ya kita bisa diangkat juga. Karena dilihat dari kinerja kita. Kalau kinerja kita ya berkurang dayanya, ya otomatis ya kita tetap masih di bawah aja ya kan. Tidak naik-naik ke atas mulu. Ini biasanya nih yang banyak wawasannya, banyak pengetahuan dan belajar, ya kan, menggunakan buku-buku referensi, membuat penelitian, gitu kan. Sama juga manajer level, operasional level gitu. Selanjutnya ada fungsi manajemen, ada perencanaan, ya. Jadi kita merencanakan dulu apa yang akan kita buat, apa yang akan kita tuangkan dari sebuah pemikiran. Setelah itu baru kita membuat organisasi. Dibuatlah struktur organisasinya siapa-siapa saja nanti di bagian manusia. Kemudian stafnya siapa saja yang ditunjuk untuk menjadi leader atau supervisor dia. Kemudian directing, kemudian controlling ya. Jadi ada fungsi manajemen ini adalah planning, organizing, staffing, directing, dan controlling.
Manajemen dan sifat informasi. Kebutuhan dengan manajemen dari sumber informasi ini ya, dari sumbernya. Top membutuhkan informasi dari internal dan eksternal. Pemerintah, masyarakat, pesaing, dan supplier. Ya, jadi kita harus betul-betul informasi dari dalam, boleh, dari luar pun juga boleh. Kalau dari luar mungkin ya masyarakat kita kan harus benar-benar harus mencari dengan perusahaan-perusahaan lain agar perusahaan tersebut atau manajemen tersebut bisa menghasilkan yang terbaik. Jadi kita harus memang bersaing namanya ya. Middle membutuhkan informasi bersifat tengah-tengah antara top dan low management. Kalau bagian low membutuhkan informasi internal dan sedikit eksternal. Misal dari supplier ya, karena dia informasi dari internal itu kalau dari luar dia memang tidak bukan bagiannya ya, karena dia kan jabatannya low paling bawah. Kemudian kalau di ruang lingkup informasi, ini ada top memerlukan informasi organisasi secara global. Informasi dari seluruh komponen organisasinya. Jadi dia namanya manajer itu harus benar-benar tahu dari atas sampai bawah. Ya. Dia bisa bila ada nanti ada rapat atau kan dia lebih tahu semuanya dia. Middle membutuhkan informasi semi global dan semi parsial, mengkoordinasikan antara departemen. Bagian low memerlukan informasi bersifat lokal atau parsial yang berhubungan dengan departemen masing-masing. Ya, jadi hanya dalam wadahnya saja ya dalam manajemen tersebut. Kemudian manajemen sifat informasi. Ini kan sifat informasi ini lanjutannya. Ini kurun waktu informasi ada kelengkapan informasi. Kurun waktunya adalah jangka panjang, rentang waktu jangka panjang tergantung jenis perusahaannya. Ya, bila kita ingin membuat sebuah proyek IT, ya kita punya properti di IT, terus kita menawarkan produk kita ke perusahaan tersebut, ya itu nanti bagian manajer itu akan nanti mempresentasikan ke konsumen-konsumen, ya nanti biar berapa jangka waktunya, mau jangka pendek, jangka tengah, atau jangka panjang. Middle membutuhkan informasi jangka menengah. Kalau low membutuhkan informasi jangka pendek. Jadi yang lebih tahu ini adalah top. Karena semuanya dia tahu. Kelengkapan informasi ini top memerlukan laporan hanya pokok-pokok permasalahannya aja. Bila ada kesalahan atau permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh low atau middle, bisa dilarikan ke top paling atas ya. Nanti yang bagian top ini nanti akan mencari solusinya, bisa memecahkan masalah tersebut. Middle memerlukan laporan semi pokok. Tidak semua permasalahan itu dilaporkan ke middle, dia hanya bagian intinya saja ya. Law memerlukan laporan yang lengkap seputar bagian masing-masing. Nah, ini bagian law memang harus menangani kalau ada permasalahan dia harus bisa. Tapi kalau misalnya tidak bisa dilarikan ke middle. Middle pun kalau tidak bisa lari ke top. Nanti top yang akan memutuskan permasalahannya. Kemudian kalau dari kerincian informasi, membutuhkan informasi berupa ringkasan, biasanya dalam bentuk grafik atau diagram. Ya, jadi bagian top itu, kalau informasi-informasi tentang aset atau penjualan atau laba omset, ya kan, dia pasti membutuhkan diagram, grafik, apakah dia naik atau turun atau stabil ya, dalam jangka waktu atau berupa periode. Middle memerlukan informasi semi ringkas. Low memerlukan informasi yang rinci atau detail. Jadi di bagian low ini yang lebih banyak pekerjaannya karena dia lebih tahu dan harus bisa membuat informasi-informasi tentang detail, rinci, dan kalau middle hanya sebatasnya saja beberapa item. Nah, kalau bagian top kita harus memberikan laporan itu secara yang benar-benar real, tidak boleh transparan ya. Kerangka waktu, kalau bagian top ini membutuhkan informasi tentang masa depan. Middle memerlukan informasi masa lalu, historis. Kalau low memerlukan informasi masa lalu. Ya. Jadi kalau bagian top ini dia harus memikirkan masa depannya dia, perusahaan atau manajemen. Kalau middle ini memiliki informasi masa lalu atau sejarah, terulang kembali yang sejarahnya dia sebelumnya, apakah ada melanjutkan atau tidaknya. Peran manajerial, peran antar pribadi, figurehead, kepala, leader pemimpin, liaison penghubung. Peran informasi ya kalau peran pribadi dia seorang ini nih. Pemimpin. Peran informasinya sebagai monitor, pemantau, diseminator, pewarta, dan spokesperson, juru bicara. Ini peran informasi ini juga dia.
peran keputusan, entrepreneur wirausaha, distribution holder, pemecah masalah, resource allocation, pembagi sumber daya, dan negosiator ya, perunding. Jadi ini adalah soal peran manajerial di bidang peran pribadi, peran informasi, dan peran keputusan. Karena top ini meskipun gajinya besar, resikonya pun juga besar. Karena jangan sampai di dalam sebuah manajemen itu berantakan atau kacau. Nanti kalau misalnya dia kacau, jadi seorang peran manajerial ini tidak dipakai lagi, diganti yang baru. Manajer, dalam keahlian dia harus bisa berkomunikasi, banyak berbicara dan banyak membaca buku, referensi lainnya. Agar apa? Agar mendapatkan wawasan yang luas. Kemudian keahliannya bisa memecahkan masalah, ya. Jangan sampai kita punya pemimpin, tapi untuk memecahkan masalah aja lepas tangan. Jangan sampai gitu ya. Kok saya sih tanyakan sama yang lain? Nah, itu bukan seperti itu. Karena kan dia seorang pemimpin, dia harus bisa memecahkan masalah kalau bila di bagian wow atau bagian middle tidak bisa memutuskan masalah, dilarikan ke top, baru bisa memecahkan masalahnya. Jadi dicari jalan tengahnya atau solusinya. Kemudian di pengetahuan dasarnya di bidang kompetensi, dia harus mengerti di bidang komputer, ya harus tahu dia, karena dia situ harus bisa membuat grafik, bisa membuat struktur, bisa membuat manajemen, bisa membuat pengetikan, ya. Kemudian pengetahuan dasar lagi adalah informasi. Jadi harus banyak-banyak informasi tahu, dia harus tahu semuanya, ya. Karena itu wawasannya luas. Organisasi di sini suatu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas. Kalau definisi struktur, kerangka dan susunan, perwujudan dan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi. Jadi ada strukturnya ya. Ada organisasi nama ini, kemudian nanti dibuatkan adalah struktur. Nanti itu adalah kayak jabatan-jabatan ya, ada bagian fungsi-fungsinya, ada tugas, pokok dan fungsi. Disebutnya tupoksi ya. Ini seperti ini diagramnya. Nah, ini adalah struktur organisasi. Ada bagian lini, ada lini dan staf, ada fungsional. Struktur organisasi lini, kita lihat hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Nah, ini kayak presiden, langsung aja ke bawah, karena aja satu garis, lurus. Bisa kemana saja dia. Jumlah karyawan sedikit, pucuk pemimpinan biasanya pemilik perusahaan. Ini dalam organisasi kecil. Ya, contohnya kayak dalam perusahaan apa misalnya kita ambil di bidang IT ya, misalnya warnet kan, di sini ada punyanya owner, di sini ada penjaganya, ada item maintenance, nah ini bawahnya baru si karyawannya. Struktur organisasi lini, keuntungannya apa? Misalnya kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan, pengambilan keputusan cepat, garis pimpinan tegas, pengendalian secara ketat dapat dilaksanakan. Kelemahannya adalah tidak dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Kecenderungan pimpinan diktator, organisasi terlalu bergantung pada satu orang. Kesempatan karyawan berkembang terbatas. Karena kecil dia. Jadi untuk karir dari seorang karyawan ya memang sangat kecil sekali ya, tidak besar. Kecuali kalau misalnya perusahaannya besar, misalnya di bidang ilmu pendidikan, yaitu contohnya kayak di perguruan tinggi seperti dosen. Saya misalnya saya sebagai dosen pengajar, saya bisa naik sebagai jabatan itu ada jabatannya kayak semacam misalnya saya pertama di asisten ahli, saya sebagai asisten ahli jabatan kini, kemudian nanti kalau 2 tahun lagi bisa menaik jabatannya sebagai lektor, bukan rek tapi lecture ya, lecture kalau bahasa Inggrisnya lektor. Nanti lektor itu ada kepalanya, ada lektor 200, ada lektor 300, ada lektor kepala. Setelah lektor itu beberapa tahun kemudian karena kinerjanya bagus, barulah dibuat lagi ada jabatannya seperti prof ya. Setelah itu adalah prof, guru besar artinya. Guru besar itu apa? Karena dia bisa membuat penelitian, seminar ya. Banyak penelitiannya dan seminar juga, dia bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Nanti kalau misalnya kita mau jadi jabatan nanti bisa dipilih dari kampus. Saya pun juga bisa kalau misalnya jadi rektor ya, mudah-mudahan ya amin. Jadi memimpin kampus dari berbagai macam cabang. Itu kan contohnya saja ya. Selanjutnya ini struktur organisasi lini dan staf. Di sini organisasi besar dan kompleks. Besar ya, jumlah karyawan besar, hubungan atasan dan bawah tidak bersifat langsung. Jadi ada step by stepnya. Kayak tadi misalnya kayak kampus. Ini paling atas misalnya rektor. Di bawahnya ada lagi ini garis putus-putus nih.
Dia nggak bisa ke sini, karena dia menyambung ke sini dia. Dia kalau mau lapor ke sini dulu, nanti baru lapor ke bawah. Ya, misalnya kayak doain rektor, kemudian di bawahnya ada wakil ini pertama yayasan dulu. Yayasan di bawahnya adalah rektor, di samping kanan kirinya adalah wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang non akademik. Nah, baru di bawahnya adalah divisi-divisinya, misalnya divisi bagian IT, SDM, bagian BAK, bagian kepegawaian, itu macam-macam. Nanti baru paling bawahnya adalah di sini dosen, ya. Itu dia. Itu seperti itu ya, ini contoh doang. Ini keuntungannya bisa dibaca nanti. Pimpinan tetap berada pada satu tangan, adanya pembagian tugas yang jelas, bakat dapat dikembangkan. Nah, seperti kayak saya bilang tadi, bakat kalau bisa dikembangkan, kalau kita kinerjanya bagus, bisa naik kita. Dari dosen bisa naik ya. Itu dia. Ini struktur organisasi fungsional. Ini pembinaan tugas dapat dibedakan dengan jelas. Spesialisasi karyawan dapat berkembang optimal. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Ya, ini dia ya. Ini fungsional mungkin ini lebih atas nih. Ini adalah kelemahan dan keuntungannya. Visi dan misi perusahaan. Visinya misalnya ini menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Misinya adalah apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Contoh visi misi perusahaan menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Memberikan pelayanan prima, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berprestasi, meningkatkan kepedulian pada masyarakat. Ini contoh perusahaannya, bagian di bagian telkom, misal bagian telekomunikasi. Contoh organisasi lini, misalnya di sistemnya analisa sistem penyewaan lapangan, misal pada lapangan Pusat ABC Jakarta. Ini ownernya pemilik, ada kasir, ada planning service. Ini yang kecil ya. Ini juga bisa dilihat nanti. Ini contoh organisasi lini dan staf di bidang usaha dagang furnitur ABC, di bidang furnitur ya. Pimpinan, manajer penjualan, bagian gudang dan bagian administrasi penjualan. Pimpinan hanya menerima report penjualannya berapa gitu, misalkan reportnya dia. Yang mengelola adalah manajer. Ini ada fungsional akademik ABC misalnya. Kita dia, maaf saya agak salah. Yang fungsional itu lagi di bidang perkuliahan, rektor, kaprodi, dosen A, dosen B contohnya. Oke, itu saja teman-teman semuanya untuk materi pada malam ini. Bila ada pertanyaan nanti bisa melihat di WA Group untuk bertanya tentang manajemen dan organisasi. Ya. Untuk selanjutnya nanti latihan soal nanti saya buat di mana di e-learning. Sementara belum dibuka, tapi untuk video pembelajarannya bisa dilihat ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.